Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Dimas Nurpatatra, tim 20 TMIA 463, jurusan Teknik Manufaktur di Agro dari kelas Dual System. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai bagaimana proses pengecoran logam. Ini adalah video yang saya dapat dari YouTube. Silakan disimak. Baik, langkah pertama yaitu menyiapkan bahan dari pengecoran itu sendiri. Nah, bahan untuk pengecoran itu merupakan logam cair. Logam padat dilemburkan terlebih dahulu pada tungku seperti ini agar menjadi logam cair, sehingga nantinya bisa digunakan untuk pengecoran logam. Seperti yang tampak pada video ini, gambar ini, tungku yang digunakan sepertinya adalah model tungku crucible. Model tungku yang masih digunakan hingga sekarang dari awal pengecoran logam ditemukan. Nah, setelah logam padat tersebut sudah berubah menjadi cair, logam tersebut diambil menggunakan cawan dengan gagang yang panjang seperti ini. Itu gagang yang panjang ini fungsinya agar si seseorang atau instruktur yang melakukan pengecoran itu tidak terkena panas dari logam cair tersebut. Dan pastikan dalam memegangnya itu menggunakan kos tangan, menggunakan APD dan sepatu safety agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian langkah yang kedua itu siapkan cetakan pengecorannya. Nah, di sini sudah tampak cetakannya itu berbentuk cetakan permanen atau cetakan yang terbuat dari logam. Jadi beda, tidak seperti cetakan pasir. Biasanya pada proses pengecoran yang menggunakan cetakan pasir, dia lebih lama dalam menyiapkan cetakannya. Harus menggunakan kayu penyangga, kemudian diisi pasir. Itu akan memakan waktu. Namun pelemburan atau pengecoran dengan cetakan pasir memiliki banyak keunggulan. Nah, setelah cetakan sudah siap, tuangkan logam cair yang sudah diambil dari tungku tadi ke dalam cetakan logam ini. Tuangkan secara perlahan agar cairan tidak lari kemana-mana. Nah, setelah dituangkan, silakan ditunggu agar logam cair tersebut mendingin dan mengeras. Nah, setelah logam cair mendingin dan mengeras, tinggal mengeluarkan logam bahan tersebut dari cetakan, sehingga produk pun akan jadi. Nah, bedanya untuk cetakan yang berbahan logam dan pasir. Jika dia yang berbahan logam, cetakan tersebut bisa dipakai secara terus-menerus atau bisa digunakan kembali, karena saat pengeluaran logam bahannya atau produknya itu tidak merusak cetakan. Sedangkan jika yang digunakan adalah cetakan pasir, biasanya saat pengeluaran logam bahan dari cetakan pasir dapat merusak cetakan, sehingga cetakan tidak dapat digunakan kembali. Nah, setelah logam tersebut dikeluarkan seperti ini, biasanya ada langkah-langkah atau ada proses berikutnya, yaitu proses finishing, yang mana proses finishing ini berfungsi untuk menghaluskan produk-produk yang telah jadi, sehingga lebih menambah estetika dan pastinya menambah
harga jual nantinya. Proses finishing itu bisa menggunakan amplas, gerinda, tergantung dengan produk apa yang ingin diciptakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.